Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah workshop pembelajaran matematika dalam bentuk video pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai turi tauladan bagi paling sempurna bagi kita semua. Langsung saja, saya Fitriani dengan NIM H021907 akan mempresentasikan materi mengenai aritmatika sosial. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar dari materi ini ialah menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmatika sosial yang sederhana. Kemudian, adapun indikator dari materi ini, yang pertama, menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, dan harga beli. Kedua, menentukan rabat atau diskon bruto, tarah, dan neto. Dan yang terakhir, menentukan pajak dan bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini ialah yang pertama, memberikan contoh kegiatan jual beli dan mendeskripsikan keadaan untung, rugi, dan impas. Kedua, menentukan nilai keseluruhan dan nilai sebagian. Dan yang ketiga, menentukan besar untung atau rugi jika harga pembelian dan harga penjualan diketahui. Yang keempat, menentukan besar salah satu dari harga jual, harga beli, persentase untung atau rugi jika keduanya diketahui. Tujuan kegiatan yang kelima ialah menentukan harga yang harus dibayar jika diketahui persentase rabat atau diskon dan harga semula diketahui. Tujuan yang terakhir ialah menentukan besar bunga tunggal jika diketahui persentase bunga lama menyimpan dan besar tabungan yang diketahui. Selanjutnya masuk pada pokok bahasan. Yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nah, jika diketahui nilai per unit suatu barang, maka dapat dicari nilai keseluruhan sejumlah barang tersebut dengan rumus nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Sebaliknya, jika nilai keseluruhan sejumlah barang diketahui, maka dapat ditentukan nilai per unit barang dengan rumus nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Misalkan, harga sebuah buku tulis Rp3.000. Uang mengisi hanya cukup untuk membeli 10 buku tulis. Hitunglah. Pertama, jumlah uang ningsi untuk membeli buku tulis tersebut. Kedua, banyaknya buku tulis yang dapat dibeli ningsi bila harganya turun menjadi 2.500. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, misalkan jumlah uang ningsi adalah Rp. Berdasarkan rumus nilai keseluruhan diperoleh H sama dengan 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000. Jadi jumlah uang ningsi adalah 30.000. Penyelesaian soal kedua yaitu jika harga buku tulis turun menjadi Rp2.500, maka banyaknya buku tulis yang dibeli ningsi adalah 30.000 per 2.500 sama dengan 12 buku tulis. Jadi, banyaknya buku tulis yang dapat dibeli ningsi adalah sebanyak 12 buku tulis. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu menentukan untung atau rugi. Nah, beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu harga pembelian atau biasa kita sebut dengan HB, harga penjualan atau biasa kita sebut dengan HJ, untung U, rugi R besar. Nah, dapat dikatakan
untung jika harga jual lebih besar dari harga beli. Rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Maka rumusnya adalah untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Dengan catatan, jika harga beli sama dengan harga jual, maka itu berarti tidak untung dan tidak rugi, yang disebut dengan impas. Selanjutnya, contohnya adalah Bapak membeli satu slop rokok berisi 10 bungkus dengan harga Rp50.000. Kemudian dijual per bungkusnya sebesar Rp5.500. Pertanyaannya, pertama, untung atau rugikah Bapak? Kedua, berapa keuntungan atau kerugian Bapak? Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, diketahui harga beli sebesar Rp50.000. Harga jual sama dengan Rp5.500 dikali 10, karena Bapak membeli satu slop rokok yang berisi 10 bungkus, maka menghasilkan sebesar Rp55.500. Karena HJ atau harga jual lebih besar dari HB atau harga beli, maka Bapak dikatakan untung. Penyelesaian yang kedua yaitu berapa keuntungan atau kerugian Bapak. Nah, rumus untung tadi yaitu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nilai dari harga jual sebesar Rp55.000 dikurang nilai harga beli sebesar Rp50.000, maka menghasilkan Rp5.000. Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh Bapak sebesar Rp5.000. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan ketiga, yaitu persentase untung dan rugi. Cara untuk menghitung persentase untung ataupun rugi adalah dengan rumus persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Sedangkan persentase ruginya sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Contohnya, Ardi membeli sebuah mesin jahit seharga Rp150.000. Sebulan kemudian dijualnya seharga Rp120.000. Tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Dapat kita selesaikan dengan karena harga beli lebih besar dari harga jual, maka Ardi mengalami rugi. Rumus dari rugi tadi ialah sama dengan harga beli dikurang harga jual. Nilai dari harga beli sebesar Rp150.000 dikurang nilai dari harga jual sebesar Rp120.000, maka menghasilkan Rp30.000. Nah, persentase rugi tadi dengan rumus sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Nilai ruginya tadi sebesar Rp30.000 dibagi harga beli sebesar Rp150.000 dikali 100%, maka menghasilkan 20%. Jadi, persentase kerugian Ardi sebesar 20%. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu rabat. Rabat atau diskon adalah pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Contohnya, harga
sepotong baju di pasar kota adalah sebesar 65.000. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli apabila penjual memberikan diskon 10%? Penyelesaiannya, harga baju sebesar Rp65.000 dan diskon sama dengan 10%. Besar diskon sama dengan 10% dikali 65.000, maka menghasilkan Rp6.500. Maka pembeli harus membayar harga semula dikurang besar diskon. Harga semula tadi yaitu Rp65.000 dikurang besar diskon sebesar Rp6.500, maka menghasilkan Rp58.500. Yang kedua, bruto, neto, dan tara. Bruto atau berat kotor, neto atau berat bersih, tara atau berat tempat. Nah, rumus bruto yaitu neto ditambah tara, sedangkan neto yaitu bruto dikurang tara, sedangkan tara bruto dikurang neto. Tara dapat pula dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap bruto, yaitu persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Kemudian, contohnya, Ali mempunyai sekalen obat serangga. Pada kalen tersebut tertera neto sebesar 640 gram. Setelah obat serangga tersebut habis, Ali menimbang berat kalennya. Ternyata berat kalen obat serangga tersebut adalah sebesar 160 gram. Nah, tentukan persentase tara obat serangga tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui berat neto sebesar 640 gram. Oleh karena berat kalen sebesar 160 gram, maka tara obat serangga tersebut adalah 260 gram. Rumus bruto tadi sama dengan tara ditambah neto, maka 160 ditambah 640 sama dengan 800 gram. Persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Nah, nilai tara tadi 160 dibagi nilai bruto 800 dikali 100% sama dengan 20%. Dengan demikian, persentase tara obat tersebut adalah sebesar 20%. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu pajak dan bunga cukai. Pajak adalah potongan wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Contohnya, seorang pegawai menerima gaji sebesar Rp1.500.000 dan dikenakan PPh sebesar 155. Tentukan gaji yang diterima oleh pegawai tersebut setelah dipotong pajak. Penyelesaiannya, gaji pegawai tersebut sebesar Rp1.500.000. Pajak yang harus dibayar oleh pegawai tersebut adalah 15% dikali Rp1.500.000 sama dengan 15/100 dikali Rp1.500.000 menghasilkan Rp225.000. Jadi, gaji yang diterima oleh pegawai tersebut setelah dipotong pajak adalah Rp1.500.000 kurang Rp225.000 sama dengan Rp1.225.000. Kemudian, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja. Nah, rumusnya bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Bunga dikali bulan sama dengan X per 12 dikali persen bunga dikali modal sama dengan X per 12 dikali bunga 1 tahun. Contohnya, Badu menyimpan uang di bank sebesar Rp250.000 dengan bunga 15% per tahun. Tentukanlah pertama, bunga uang Badu setelah 3 bulan. Kedua, tabungan Badu selama 3 bulan.
15/400 dikali 250.000 menghasilkan 9.375. Jadi, bunga Badu setelah 3 bulan adalah Rp9.375. Jumlah tabungan Badu selama 3 bulan adalah Rp250.000 ditambah Rp9.375 sama